Halo semuanya, balik lagi di Murphy Wijaya Channel. Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian suka. Oke, kali ini kita akan membahas alur cerita film yang agak ngeri-ngeri sedap nih ya. Buat kalian yang belum nonton filmnya, gue saranin tonton dulu filmnya. Dan buat kalian yang mau nikmatin alur ceritanya, silahkan tonton video sampai habis. Film ini menceritakan tentang seorang siswi SMA yang mengalami lupa ingatan. Dan ketika ingatannya kembali, dia menjadi sosok yang menakutkan. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita saksikan The Witch Part 1 The Subversion 2018. Let's go! Film diawali dengan adegan pembantaian anak-anak kecil yang dilakukan oleh sekelompok orang di sebuah bangunan. Dengan dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Dr. Beck, kelompok tersebut memburu anak-anak sampai ke dalam hutan. Di dalam hutan, kelompok tersebut mengejar seorang anak perempuan, tapi sayangnya anak tersebut berhasil lolos. Dengan kondisi tak berdaya, anak tersebut diselamatkan oleh seorang petani yang bernama Tuan Go. Bukan hanya menyelamatkan, tapi Tuan Go juga mengadopsi anak tersebut karena keluarga Tuan Go tidak memiliki anak dan anak tersebut diberi nama Go Jayun. Go Jayun sudah memasuki usia remaja. Keseharian Go Jayun hampir sama dengan kegiatan anak-anak lainnya nih. Tetapi Go Jayun sering mengalami sakit di kepalanya karena suatu penyakit. Go Jayun memiliki seorang sahabat yang bernama Myung Hee. Myung Hee membujuk Jayun untuk mengikuti sebuah audisi yang pada akhirnya Go Jayun pun mau ikut audisi tersebut dan mendapatkan hasil terbaik. Semua menonton acara audisi tersebut dan tak disangka-sangka selain pandai bernyanyi, Jayun pun juga bisa melakukan atraksi sihir. Seketika telepon tanpa suara pun berdering. Timbullah rasa kekhawatiran dari Tuan Go dan akhirnya malam itu pun ditutup dengan suasana yang penuh dengan kekhawatiran. Keesokan harinya, Myung Hee dan Go Jayun pun naik kereta menuju Seoul untuk menghadiri audisi tingkat selanjutnya. Mereka bertemu dengan seorang pemuda yang kita panggil saja dengan nama Alex, karena di sini tidak ada namanya si Alex ini. Alex mengenali Go Jayun, namun Go Jayun sebaliknya tidak mengenali Alex. Terjadi keributan kecil nih di antara mereka dan akhirnya Alex pun pergi. Go Jayun sampai di Seoul, mengikuti audisi dan akhirnya masuk 4 besar. Ketika mereka mau pulang, sekelompok orang berjas hitam menghadang mereka dengan alasan mau mengantar Go Jayun pulang. Go Jayun dan Myung Hee pun cemas nih dan akhirnya mereka segera pergi menggunakan taksi. Di sisi lain, ternyata Dr. Beck dan anak buahnya yang bernama Mr. Choi masih mencari anak perempuan di awal film tadi. Tetapi kini mereka sudah mengetahui bahwa anak perempuan tersebut adalah Go Jayun yang tampil di televisi. Sesampainya di desa, Go Jayun bertemu dengan Alex. Lalu Alex membicarakan tentang orang tua Go Jayun. Seketika, Go Jayun pun merasakan firasat buruk tentang orang tuanya. Lalu segera bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Go Jayun pun merasa lega karena tidak ada yang terjadi dengan orang tuanya. Di malam hari, rumah Go Jayun dimasuki oleh penyusup yang ternyata penyusup tersebut adalah kelompok orang yang ada di Seoul tadi. Go Jayun dan Myung Hee pun ditawan. Tidak lama kemudian, Go Jayun mulai bersikap aneh karena kata-kata yang dilontarkan oleh si penyusup.
Dan tak disangka-sangka, Go Jae-yoon pun seketika berubah menjadi sosok yang mengerikan dan Go Jae-yoon membantai semua penyusup dalam hitungan detik. Alex pun datang menceritakan apa yang dulu pernah terjadi pada Go Jae-yoon. Go Jae-yoon pun merasa bingung dan akhirnya Go Jae-yoon pun mau ikut dengan Alex. Selama di perjalanan, Alex membicarakan tentang masa lalunya dengan Go Jae-yoon dan ternyata Alex adalah sosok anak kecil laki-laki yang ada di awal film. Go Jae-yoon sampai di sebuah markas lalu duduk di tempat yang sudah disediakan. Dari sisi yang lain, Dr. Baek menjelaskan dari awal sampai akhir tentang siapa sebenarnya sosok Go Jae-yoon. Dan akhirnya semua fakta pun terjawab bahwa dulu Dr. Baek sebagai ahli saraf otak membuat eksperimen kepada anak-anak agar bisa menggunakan otaknya dengan sempurna. Dan hasilnya, anak-anak tersebut pun memiliki kecerdasan yang luar biasa tergantung dari levelnya. Sehingga anak-anak tersebut bisa melakukan sesuatu di luar jangkauan manusia. Dr. Baek merawat anak yang bisa dikendalikan seperti Alex dan teman-temannya, tetapi tidak untuk yang lain termasuk Go Jae-yoon. Dengan kemampuan otak yang mendekati sempurna, Go Jae-yoon menjadi sosok yang menakutkan. Karena dengan kemampuan sempurna tersebut, Go Jae-yoon memiliki kekuatan yang tidak dimiliki hasil eksperimen lain dan sulit untuk dikendalikan. Go Jae-yoon pun merasa bingung dan seketika rasa sakit di kepala Go Jae-yoon pun mulai kambuh. Melihat apa yang dialami Go Jae-yoon, Dr. Baek pun memberikan sebuah serum yang akan menyembuhkan rasa sakit di kepala Go Jae-yoon. Ternyata bukan hanya menyembuhkan, obat itu justru memulihkan ingatannya dan mengaktifkan kekuatan Go Jae-yoon selama 1 bulan. Di sini kita akan melihat sosok asli seorang Go Jae-yoon yang ternyata dari awal Go Jae-yoon ini tidak hilang ingatan. Go Jae-yoon ingat dengan apa yang menimpa dirinya dari kecil sampai saat ini. Dan Go Jae-yoon pun dari dulu sadar bahwa solusi untuk mengatasi rasa sakit yang ia alami adalah obat dari Dr. Baek. Jadi, inti sebenarnya adalah bukan Go Jae-yoon yang ditemukan oleh Dr. Baek, melainkan Go Jae-yoon lah yang menemukan Dr. Baek. Di sisi lain, Alex yang menyadari hal itu segera mendatangi Go Jae-yoon. Tapi tiba-tiba Mr. Choi bersama kelompoknya menghalangi mereka dan terjadilah pertarungan sengit di antara keduanya. Karena kelompok Alex ini bukan orang biasa, maka pertarungan pun dimenangkan oleh kubu Alex. Go Jae-yoon sedang menyeret tubuh Dr. Baek dan tiba-tiba Alex datang lalu menantang Go Jae-yoon. Dan akhirnya pertarungan antara kedua hasil eksperimen itu pun terjadi. Karena level mereka yang berbeda, duel pun dimenangkan oleh Go Jae-yoon. Di akhir film, kita menyaksikan Go Jae-yoon yang mendatangi saudara kembar Dr. Baek. Kita panggil saja dia adalah Dr. Baek 2. Dengan sikap yang penuh dengan ancaman, Go Jae-yoon pun meminta agar Dr. Baek 2 mengembangkan dan memperbanyak serum tersebut agar bisa digunakan seterusnya oleh Go Jae-yoon. Sampai sini, film The Witch Part 1 The Subversion 2018 pun selesai. Asli, film ini tuh seru banget, sangat recommended buat kalian. Banyak aksi keren yang memukau mata, walaupun di film ini banyak juga scene-scene yang banyak darahnya. Sampai-sampai editor harus pakai black and white. Ya udah, buat kalian yang suka dengan alur cerita ini, silahkan klik tombol like, tulis di kolom komentar jika ada yang ingin disampaikan, dan subscribe channel ini agar kami semangat dalam membuat video-video yang lainnya. Gue Murphy mundur diri, stay safe and goodbye.